Oke guys, welcome back to my channel again with me. Balik lagi bersama channel In The Philosophy. Di dalam channel In The Philosophy ini tentu saja akan membahas tentang filosofi. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang filosofi kebahagiaan. Apa sih definisi kebahagiaan itu? Dan banyak orang yang sudah mendefinisikan kebahagiaan itu. Tapi menurut In The Philosophy, menurut pandangan saya secara universal, kebahagiaan itu tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke inti daripada permasalahannya, gue akan cerita dulu soal zaman dahulu itu di dalam sebuah buku. Diceritakan di salah satu kaki gunung di Nepal, yaitu kaki gunung Himalaya, hiduplah seorang raja. Raja ini mempunyai seorang permaisuri yang sedang mengandung. Dan seorang raja ini punya salah satu gagasan atau ide yang luar biasa tidak masuk akal. Karena dia pernah merasakan kekecewaan, overthinking, atau segala macam di dalam dunia ini. Jadi dia punya ide untuk bagaimana nanti kalau sang pangeran Nepal ini, sang pangeran Himalaya ini, kaki gunung Himalaya ini, tidak pernah merasakan itu, tidak pernah merasakan apa yang dia rasakan pada saat ia masih muda atau masih remaja atau masih anak-anak. Jadi setelah putranya lahir, dia membangun benteng yang menjulang tinggi untuk membatasi putra mahkota ini supaya tidak bisa keluar dari istana kerajaan. Singkat cerita, anaknya sudah mulai tumbuh pada fase anak-anak. Di dalam fase anak-anak, dia memberikan dayang yang begitu banyak untuk supaya putra mahkota ini tidak pernah merasakan menangis. Apapun keinginan, apapun yang dia suruh harus dipenuhi oleh dayang-dayangnya. Baik itu dari mainan atau makanan, segalanya harus dipenuhi. Singkat cerita, putra mahkota ini beranjak dewasa. Pada satu malam, putra mahkota ini bingung gitu. Hidupnya itu gitu-gitu aja. Sama kayak ini remaja pada umumnya. Kok hidup gue gini-gini aja, nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang wow gitu, nggak greget. Karena dia merasa semua yang dia inginkan selalu terpenuhi. Jadi muncullah ide dari pangeran ini untuk mencoba keluar dari istana. Apa sih yang disembunyikan di balik benteng yang menjulang tinggi ini? Dia merenungkan itu pada suatu malam. Keesokan harinya, dia memperhatikan seorang dayang yang sering keluar masuk istana ini. Terus dia punya ide memanggil dayang itu untuk berdiskusi sejenak. Setelah bercecek memek, berbicara banyak panjang dan lebar kan, maka dia memutuskan untuk ikut dayang itu keluar nanti malam pukul berapa, saya lupa pukulnya. Yang jelas dia akan ikut. Dan si dayang itu menepati janjinya untuk mengajak pangeran ini ikut keluar sama dia. Setelah singkat cerita malam pun tiba, si pangeran ini mengendap-endap mengikuti dayang ini dengan arahan si dayang. Setelah keluar, betapa terkejutnya pangeran ini. Dia melihat banyak sekali hal yang tidak pernah dia lihat di dalam masyarakat luas.
rakyatnya sendiri. Dia melihat ada orang yang sedang mengangkat barang, ada orang yang duduk kelelahan, ada orang yang mengemis, ada orang yang sedang makan, makannya itu sangat tidak layak dengan apa yang pernah dia makan. Ada orang yang sekarat, betapa mengejutkan dia. Dia itu seperti, wow, inilah dunia yang sesungguhnya. Sampai dia bingung, diam, kaku, terbujur, entah takut, entah kaget, entah apa. Kemudian setelah kaget, terheran-heran, dia memutuskan untuk pulang. Pulang, dia merenunglah dia di dalam kamar. Merenung sampai akhirnya di puncak perenungan pangeran ini, dia memikirkan untuk kabur dari istana. Karena di istana merasa tidak layak. Dia nggak bahagia sama sekali dengan apa yang diberikan oleh ayahandanya, sang raja, dengan apa yang segala yang bisa dipenuhi di dalam istana. Keesokan malamnya dia minta bantu lagi dengan dayang supaya bisa mengeluarkan dia dari istana. Setelah keluar, dia memutuskan apa yang harus ia lakukan. Setelah berenung sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menanggalkan semua pakaian yang ada di tubuhnya, menggantinya dengan pakaian yang seadanya, mencompang-camping pakaian seadanya tadi, dan ia memutuskan menjadi pengemis. Beberapa tahun ia mengemis. Ia merasakan kelaparan yang sangat lapar. Kemudian dia timbullah ide lagi. Setelah duduk di bawah pohon dan merenung lagi untuk kesekian kalinya, dia memutuskan untuk berhenti mengemis. Dan dia akan melakukan perenungan yang panjang tentang apa itu kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun bertapa, merenung di bawah pohon tersebut, dia pun merenung dan terus merenungkan apa itu kebahagiaan. Dia menganggap tidak ada yang bisa membuat ia bahagia di dalam dunia ini. Menjadi segala berkecukupan, sudah. Menjadi segala kekurangan, sudah. Dan akhirnya pangeran ini mati kelaparan di dalam perenungannya. Dia tidak bisa menemukan jawaban apa itu kebahagiaan. Dan disinilah, menurut saya pribadi, dari cerita tersebut, saya menyimpulkan bahwa kebahagiaan seseorang itu bukan tentang apa yang dimilikinya, tapi tentang apa yang tidak pernah bisa ia wujudkan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena coba Anda bayangkan kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda melihat kehidupan si A, Anda merasa, wow, kehidupannya beruntung sekali. Sementara gue kayak gini, kehidupan dia lancar-lancar aja. Sementara gue kayak gini amat kehidupan. Itulah mengapa saya mengatakan kebahagiaan itu tentang apa yang tidak pernah kita miliki. Kita dulu pernah nggak sih merasakan waktu zaman-zaman SMA dulu, zaman-zaman masih anak-anak dulu, ngelihat kawan kita punya gadget, dan gadgetnya itu tentu saja lebih bagus dari kita. Sementara kita hanya punya HP yang butut. Dan kita selalu memikirkan, enak ya kalau bisa punya gadget. Pasti mengasihkan sekali bisa punya gadget, bisa mengakses WA, bisa mengakses Facebook. Tapi setelah kita punya gadget dan kita mendapatkan gadget itu, kita merasa biasa aja nih. Malahan kita pengen ada lagi keluaran terbaru, kita pengen iPhone yang terbaru. Kayak dulu itu ada iPhone 14 Pro, zaman sekarang iPhone 14 Pro.
kita yang masih pakai gadget biasa aja, smartphone biasa aja, kita selalu bermimpi, wah kayaknya enak nih kalau punya iPhone. Atau kayak kita dulu waktu zaman sekolah belum punya motor, kita membayangkan betapa bahagianya kalau kita punya motor, kita bisa ke sana kemari, bermain-main kemana-mana. Tapi setelah kita punya motor, kita biasa aja. Wow, biasa aja. Malah kita punya target yang lebih besar, kita ingin mobil. Kalau punya mobil mungkin bahagia banget hidup gue. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan menurut manusia itu bukan tentang apa yang ia miliki, tapi apa yang belum ia punya. Jadi intinya kita itu harus mensyukuri apapun bentuk yang pernah kita miliki. Kita harus lebih improve terhadap diri kita. Kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Kebahagiaan itu datang karena rasa bersyukur. Ya inilah gua gitu. Walaupun saya pegang iPhone, pegang mobil mewah atau apapun, sama aja dengan saya tidak memilikinya. Memang ada beberapa yang bikin kita nampak keren kalau kita punya hal-hal yang tidak orang lain punyai. Tapi hal itu tidak menjamin kebahagiaan Anda. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.